Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Alif Saidinur, Muhammad Rifki Fadilah, Maulidia Melinitasari, Mayada, Nadia Mafuzah, Nasria Nur Anissa, Nazwa Anjani, Nazwa Novirli, Nesa Nurhaliza, Dika Derara Apria, Nia Lestari, dan Nida Fariha Salsabila, dengan dosen pengajar yaitu Bapak Fajar Apriansah, Sarjana Keperawatan. Di video kali ini kami akan membahas tentang kelenjar hipofisis atau bahasa kerennya yaitu pituitary gland. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian, struktur, bagian dan letaknya, fungsi, hormon yang dihasilkan, serta mekanismenya. Pengertian. Pituitari berasal dari kata pituita yang artinya lendir atau sekret kental. Sedangkan hipofisis berasal dari kata hipo yang artinya di bawah dan fisis yang artinya tumbuh. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan suatu kelenjar kompleks yang mensekresi hormon peptida. Hormon peptida tersebut sangat mempengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh. Seluruh sekresi kelenjar pituitari dikontrol oleh hipotalamus. Hipotalamus dikontrol oleh rangsang saraf dari otak. Struktur. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari adalah suatu struktur kecil sebesar kacang ercis yang terletak di dasar otak. Kelenjar ini berada dalam lekukan tulang selatur sisa. Pada bagian atas ditutupi oleh lembaran durameter dan dihubungkan oleh hipotalamus oleh infundibulum hipofisis. Kelenjar ini terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior terdiri dari kolom sel-sel yang bercabang, tidak teratur dan dipisahkan oleh sinusoid tempat darah bersirkulasi. Di dalam lobus anterior terdapat 3 jenis sel yang masing-masing dapat dibedakan melalui metode pewarnaan, yaitu asidofil yang berwarna merah, basofil berwarna biru, dan kromofob yang tidak berwarna. A. Asidofil. Sel asidofil mempunyai afinitas terhadap pewarna asam. Granula sekretory sel asidofil akan tampak berwarna oranye kemerahan. Asidofil terbagi menjadi 1. Somatotrof yang mempunyai nukleus tunggal yang terletak di tengah, aparatus Golgi berukuran sedang, mitokondria berbentuk batangan kecil, retikulum endoplasma kasar dalam jumlah yang banyak, dan granula sekretory berdiameter 300-400 nanometer. Somatotrof adalah sel yang mensekresi somatotropin atau GH. Dan yang kedua yaitu mammotrof, yaitu sel yang mensekresi prolaktin. Mammotrof biasanya tampak dalam bentuk tunggal atau tidak berkelompok. Selama periode laktasi, organel tampak membesar dan kompleks Golgi hampir menyamai besar nukleus. B. Basofil. Sel basofil mempunyai afinitas terhadap warnaan basa. Granula sekretory sel basofil akan tampak berwarna kebiruan. Basofil terbagi menjadi 1. Kortikotrof yang tersebar sepanjang pars distalis. Kortikotrof berbentuk sel oval, memiliki sel tunggal dengan organel yang relatif sedikit. Granula sekretorinya berdiameter sekitar 250-400 nanometer. Kortikotrof mensekresi ACTH atau adrenokortikotropin hormon dan LPH, lipotropik hormon. 2. Tirotrof terbenam di dalam korda parenkim agak jauh dari sinusoid. Sel ini dapat dikenali dari granula sekretory kecilnya yang berukuran kurang lebih 150 nanometer. Granula ini mengandung TSH atau tirotropin. Yang ketiga yaitu gonadotrof, merupakan sel berbentuk bulat dengan kompleks Golgi yang berkembang dengan baik.
serta retikulum endoplasma kasar dan mitokondria dalam jumlah yang melimpah. Granula sekretorinya mempunyai diameter yang bervariasi antara 200 hingga 400 nanometer. Gonadotrof terletak dekat dengan sinusoid dan mensekresikan FSH dan LH. Belum jelas apakah terdapat dua subpopulasi gonadotrof, satu mensekresikan FSH sedangkan yang lain mensekresikan LH, atau apakah kedua jenis hormon ini dihasilkan oleh satu jenis sel dalam fase siklus sel yang berbeda. C. Chromophobe. Chromophobe merupakan sel parenkim pars distalis yang tidak mempunyai atau sangat sedikit afinitas terhadap pewarnaan. Chromophobe mengandung sedikit sekali sitoplasma bila dibandingkan dengan chromofil. Chromophobe memungkinkan stem sel nonspesifik atau mungkin chromofil degranulasi, meskipun beberapa sel masih mengandung beberapa granula sekretori. Sedangkan lobus posterior memiliki ukuran yang kecil dari lobus anterior. Lobus ini terdiri dari serat saraf, neuroglia, dan pembuluh darah. Serat saraf berjalan menuju lobus ini dari hipotalamus. Nah, ini merupakan gambar dari acidofil, basofil, dan chromophobe. Yang A itu acidofil berwarna oranye kemerahan, basofil berwarna keunguan, sedangkan yang chromophobe itu tidak berwarna. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, hipofisis anterior, hipofisis intermediate, dan juga hipofisis posterior. Pada bagian anterior terdapat 6 hormon, pada bagian intermediate terdapat 2 hormon, dan pada bagian posterior terdapat 2 hormon. Pertama-tama kita akan mulai dari hipofisis anterior atau hipofisis bagian depan. Hormon yang terletak pada bagian ini yang pertama yaitu growth hormone atau GH atau dapat disebut juga somatotropin. Hormon ini berfungsi merangsang pertumbuhan jaringan-jaringan tubuh pada manusia. Yang kedua yaitu hormon prolaktin atau PRL yang berfungsi menstimulasi produksi ASI pada wanita. Yang ketiga yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresikan tiroksin dan triiodothyronin. Keempat yaitu adrenokortikotropic hormone atau ACTH yang berfungsi merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan beberapa hormon ke dalam aliran darah.
Kelima yaitu Follicle Stimulating Hormone atau FSH yang berfungsi merangsang pertumbuhan folikel atau calon ovum pada wanita dan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma pada pria. Dan yang terakhir yaitu Luteinizing Hormone atau LH yang berfungsi merangsang pengeluaran ovum pada proses ovulasi pada wanita dan merangsang produksi testosteron pada testis pria. Selanjutnya yaitu hipofisis intermediate atau hipofisis bagian tengah. Pada bagian ini terdapat dua hormon. Yang pertama yaitu hormon endorfin yang merupakan penghilang rasa sakit alami tubuh yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan. Dan yang kedua yaitu melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi merangsang pembentukan melanin atau pigmen kulit pada organ kulit. Yang terakhir yaitu hipofisis posterior atau posterior bagian belakang. Pada bagian posterior ini juga terdapat dua hormon. Yang pertama yaitu hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi otot rahim atau uterus pada saat melahirkan. Yang kedua yaitu antidiuretik hormon atau ADH atau dapat disebut dengan hormon vasopresin yang berfungsi merangsang ginjal untuk menyerap kembali air dalam darah dan mengurangi produksi urin. Hormon ini diproduksi sebagai respon saat darah terlalu pekat. Mekanisme kelenjar hipofisis. Pada mekanisme kelenjar hipofisis ini, kita akan membahas bagian anterior dan juga bagian posterior kelenjar hipofisis. Pertama, kita akan membahas bagian anterior, dan di sini terdapat neuron spesial yaitu neurosecretory cell dan juga pembuluh darah karena hormon mengalir dalam darah. Jadi, pada neurosecretory cell ini akan tercipta suatu hormon khusus yang disebut dengan neurohormon yang nantinya akan mengalir melalui pembuluh darah menuju ke hipofisis anterior. Setiap hormon memiliki sel target, dan untuk neurohormon, sel targetnya terletak di dalam hipofisis anterior. Sel-sel target akan menerima neurohormon dan akan langsung merespon. Ketika ligan sudah menempel pada sel target, akan terjadi yang namanya respon seluler. Dan sel B pada hipofisis anterior akan merespon dan menciptakan hormon baru. Kemudian hormon akan menyebar melalui darah dan kita dapatkan yang namanya hormon hipofisis anterior. Selanjutnya kita akan membahas bagian hipofisis posterior. Pada hipofisis posterior, neurohormon terhubung secara langsung sepenuhnya ke dalam hipofisis posterior tanpa melalui aliran darah seperti pada hipofisis anterior. Hipofisis posterior ini sesungguhnya tidak menghasilkan hormon apapun. Hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis posterior sesungguhnya merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang disimpan di dalam hipofisis posterior. Jadi, hipotalamus ini menghasilkan yang namanya oksitosin. Dan oksitosin berjalan melalui neurosecretory cell. Kemudian akan tersimpan di dalam hipofisis posterior. Sampai nantinya akan dilepaskan ke dalam aliran darah.